Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita sama-sama telah menyaksikan kegiatan penyalaan secara serentak yang saat ini dilakukan di rumah Bapak Marlan ya, di daerah Air Mesu ya, Air Mesu di Pangkal Pinang ya. Dan alhamdulillah bahwa ini adalah kegiatan sebagai bentuk kepedulian dari seluruh keluarga besar PLN, khususnya wilayah Bangka Belitung, terhadap pihak-pihak yang masih belum beruntung dan belum bisa mendapatkan akses listrik. Sehingga pada kesempatan ini salah satu dari yang mendapatkan sambungan pasang listrik ini adalah Pak Marlan. Kami juga disaksikan juga oleh Bapak Kepala Desa, dan berharap bahwa kedepannya kita masih akan terus melanjutkan program-program peduli kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Dengan listrik PLN yang kini terpasang, kami bisa menikmati banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami dapat belajar dengan lebih baik karena memiliki lampu yang cukup terang. Di ruang belajar mereka kami juga bisa menggunakan alat-alat elektronik seperti kipas angin. Terima kasih PLN. Semoga bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga kami. Saya sebagai kepala desa merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan PLN dalam program Lake Up Dream, berbagi kebahagiaan Ramadan Mubarak. Dengan adanya program bantuan ini, kami melihat dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat desa kami. Bukan hanya sekadar penerangan rumah tangga, tetapi juga terbukanya peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak dapat belajar dengan lebih baik di malam hari, usaha kecil dan menengah dapat berkembang dengan adanya aliran listrik yang stabil, dan kesejahteraan umum masyarakat meningkat seiring dengan adanya akses energi yang lebih baik. Terima kasih kepada pihak PLN atas bantuan atau supportnya dalam program Lake Action Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah, sahabat Bangka Pos dan PLN yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya.
dimudahkan kita untuk beribadah kepada Allah di bulan yang agung ini. Dan kita diberi kemudahan pula untuk bisa berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Al-Qur'an, membacanya, memahaminya. Maka menjadi hal penting bagi kita untuk kemudian bisa memaksimalkan ibadah ini di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ada beberapa hal ataupun kiat yang bisa kita lakukan agar kita tetap semangat beribadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena mungkin sebagian dari kita merasakannya. Di awal Ramadan kita begitu semangat, begitu serius, namun berjalannya waktu, berjalannya hari, semangat itu semakin menurun. Maka setidaknya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita agar kita tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah, khususnya ketika kita membaca Al-Quran. Perkara yang pertama yang bisa membuat kita tetap semangat dalam baca Al-Quran adalah kita dengan terus memahami dan mengingat keutamaan dari ibadah yang agung ini. Ibadah membaca Al-Quran pahalanya sangatlah besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran itu, maka dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan nanti dilipat gandakan menjadi 10. Bisa kita bayangkan ya, ada berapa ratusan mungkin ribuan huruf yang kita baca dalam sehari, begitu banyak keutamaan. Maka jangan kemudian membuat kita lengah, kita malas untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ibadah membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga perkara yang kedua yang barangkali bisa membuat kita semakin tetap istiqomah dan semangat membaca Al-Quran adalah dengan mempelajari dan mengikuti semangatnya para ulama terdahulu, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin fa'arada alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pun belajar Al-Qur'an di bulan Ramadan, menyetorkan kembali Al-Qur'an telah diwahyukan kepada Jibril. Pernah satu tahun satu kali di satu Ramadan, dan di kesempatan yang lain bahkan beliau pernah menyetorkannya sebanyak 2 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya beliau tetap semangat ya menjadi suri teladan bagi kita untuk bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an. Demikian juga ulama-ulama ya terdahulu, mereka begitu semangat di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Disebutkan ya salah seorang ulama yang bernama Qatadah, yakhtimul Qur'ana fi menghatamkan Al-Qur'an itu dalam waktu 7 hari. Namun wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalas. Dan apabila telah tiba bulan Ramadan, setiap 3 hari menghatamkan Al-Qur'an. Ya, adapun kita kalaupun belum bisa mengikuti sepenuhnya jejak para ulama terdahulu, fattaqullah mastata'tum. Setidaknya kita bertakwa, berusaha sesuai dengan kemampuan kita, sembari banyak berdoa kepada Allah agar dikuatkan dalam beribadah kepada Allah, khususnya di saat kita membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang ketiga, yang ini menjadi kiat juga bagi kita agar dimudahkan untuk membaca Al-Quran adalah memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Ya. Sekalipun memang orang yang terbata-bata dalam baca Al-Quran tetap mendapatkan pahala, waladhi yatata'ta'u alaihi syak falahu ajran. Dalam sebuah hadis disebutkan orang yang terbata-bata, yang merasa sulit membaca itu masih dapatkan 2 pahala. Tapi janganlah kemudian kita berhenti pada level itu. Berupaya kita untuk kemudian meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, karena semakin kita fasih, semakin kita membaca sesuai dengan kaidah tajwidnya, maka semakin nanti kita dimudahkan di dalam membaca Al-Quran. Sulitnya kita menghatamkan Al-Quran itu karena ada kekurangan pada kita sendiri, di mana mungkin belum bisa untuk mengucapkan huruf, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang berlaku. Itu adalah di antara sebab yang menjadikan kita berat di dalam membaca Al-Quran. Kemudian kiat yang terakhir adalah agar kita tetap semangat dalam membaca Al-Quran. Tentunya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya juga kita berdoa agar diberikan hati yang bersih.
diampuni dosa-dosa kita karena sebab kita berat beribadah kepada Allah, malas beribadah, khususnya dengan Al-Quran, kita mungkin sulit membaca, dan demikian juga kita tidak betah untuk mendengarkan lantunan Al-Quran. Barangkali ini sebabnya adalah karena dosa yang ada di hati kita. Karena seorang hamba bila dia melakukan dosa akan dicatatkan sebuah noda hitam di hatinya, dan terus seperti itu sampai kemudian kalau dia bertobat kembali putih hatinya. Ingatlah perkataan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan sebagai motivasi bagi kita, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau saja hati kita ini bersih, maka tentunya kita tidak akan pernah kenyang dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali itu menjadi faktor terbesar kenapa kita tidak bisa betah berlama-lama ketika membaca Al-Quran. Hati kita yang masih penuh dengan dosa, noda hitam, yang perlu kita bersihkan dengan taubat yang benar kepada Allah dan beristighfar sebanyak-banyaknya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ketakwaan di hati dan kesucian di hati kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.